warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para ikhwan muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan alam semesta ini, zat yang dimana semua makhluk di muka bumi ini diberi rezekinya masing-masing. Semua diberi sesuai dengan kadarnya dan kemampuannya. Sudah sepantasnya bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mensyukuri segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan melangkahkan kaki kita dari asrama masing-masing menuju masjid yang insyaallah senantiasa diberkahinya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, di mana sebelum kedatangannya beliau muka bumi ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kekerasan, sehingga manusia seperti binatang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kedatangan beliau, muka bumi ini menjadi cerah, menjadi terang. Yang salah dibenarkan, kemudian kita semua bisa merasakan nikmat yang beliau bawakan sampai pada saat ini. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk senantiasa mengamalkan, menjaga, menghidupkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan beliau kepada kita semua. Kemudian beradanya saya di depan para ikhwan sekalian, saya sebagai MC atau wakil majlis pada malam hari ini yang insya Allah akan membawakan susunan acara musabaqah Pekan Solidaritas Palestina 2021. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga prakata dari Ketua Aqsa Working Group Wonogiri, kemudian yang keempat tausiah sekaligus pembukaan acara musabaqah Pekan Solidaritas Palestina 2021. Kemudian acara yang kelima yaitu penyemangat sekaligus doa, dan yang keenam yaitu penutup. Langsung saja mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan doa awal kalim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kemudian cara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhina Zidni Fauzan. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada akhi Nazidni yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian acara yang ketiga yaitu marilah kita sama-sama mendengarkan prakata yang akan disampaikan oleh Ketua Aqsa Working Group Wonogiri. Insyaallah Ustaz Hairul Guna warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma sya'allahu kan wa ma lam yasa lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Naibul Imam Wonogiri, juga yang kami hormati para asatidz dan asatidah di Pondok Pesantren Al-Fatah dan anak-anak para santri ya, dan para santriawan dan santriwati yang kami hormati dan kami sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, kita akan melaksanakan sesuatu hal yang insya Allah akan menjadi catatan sejarah ya, bahkan mungkin akan menjadi catatan sejarah bagi dunia ya, karena kita melakukan sesuatu yang mulia, yaitu berjihad ya, dalam rangka apa? Membebaskan apa? Masjidil Al-Aqsa. Kenapa Masjidil Al-Aqsa harus dibebaskan? Kira-kira kenapa?
Ya. Karena membebaskan Masjidil Aqsa adalah bagian dari jihad fisabilillah. Yang paling utama adalah karena kita ingin disebut sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa disebut apa? Muslim, ya. Kenapa seperti itu? Kita melihat sejarah ke belakang, ya. Ada suatu kisah yang sangat populer, ya. Ketika pasukan Abraha, ya, memimpin pasukan bergajah dari Yaman, ya, untuk menghancurkan rumah purba, ya, waktu itu disebut dengan rumah purba. Apa rumah purba itu? Masjidil Haram. Nah, jadi waktu itu Masjidil Haram itu banyak dikunjungi oleh penziarah, gitu. Dan orang-orang waktu itu menganggapnya sebagai rumah purba. Maka penguasa Yaman yang waktu itu adalah Abraha, dia membuat tandingan rumah yang megah, sebuah katedral, ya, yang terbuat dari emas, dengan harapan, ya, dengan harapan orang-orang itu pindah ziarahnya dari Masjidil Haram, dari rumah purba ke mana? Ke katedralnya yang dibikin oleh siapa? Abraha. Ya, maka ternyata setelah dibikin, mereka tidak kunjung pindah. Akhirnya Abraha memimpin pasukan bergajah untuk menyerang mana? Rumah purba atau Mekah. Itu. Tetapi dalam perjalanannya bagaimana? Ada suatu virus dari Laut Merah dalam hamka itu, ya. Ada suatu virus sehingga kulit pasukan Abraha ini keropos, ya, seperti daun yang digigit oleh ulat. Nah, mereka mati, ya. Kenapa seperti itu? Jadi Allah menurunkan tentaranya untuk menolong apa? Masjidil Haram. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu tidak ada muslimin, ya. Karena waktu itu tidak ada muslimin, maka Allah menurunkan apa? Bala tentaranya. Apa kepingin hari ini Al-Aqsa dibebaskan oleh Allah langsung? Pingin tidak? Tidak. Karena kalau seperti itu gimana? Apa? Berarti tidak ada muslimin. Paham ya? Nah, jadi kita sebagai muslim, misinya apa? Membebaskan Al-Aqsa. Kalau tidak dibebaskan, maka Allah akan membebaskannya sendiri. Nah, itu ya, karena waktunya terbatas. Insya Allah pada kesempatan ini, yaitu Pekan Solidaritas Palestina Internasional, ya, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Fatah. Ini landasannya adalah bahwa tanggal 29 November ini ditetapkan sebagai Hari Solidaritas Internasional yang ditetapkan oleh PBB, tetapi penetapan oleh PBB ini adalah berat sebelah, yaitu untuk menjadikan Palestina terpecah belah. Pada intinya seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya memotivasi kepada para santri untuk sebaik-baiknya berlomba, ya, sebaik-baiknya berlomba dalam ajang ini. Tunjukkan kreasi-kreasi santri-santri sekalian untuk perlombaan pada Pekan Solidaritas Palestina Internasional pada saat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan perkataannya. Kemudian acara yang keempat yaitu tausiah sekaligus pembukaan acara Musabaqah Pekan Solidaritas Palestina 2021 yang insyaallah akan disampaikan oleh Naibul Imam Monagiri pada Ustadz Nurfalah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa. Saya senang dengar santri-santri Al-Fatah begitu bersemangat. Sudah makan? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Adik-adik kami yang kami cintai, muslimin, muslimat, santri Sufah Al-Fatah Wonogiri, yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh membahagiakan, tapi juga sungguh mengharukan pada waktu malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk melakukan satu aksi. Melakukan apa? Satu aksi bentuk kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Aqsa Working Group Wonogiri tentang kenapa kita harus membebaskan Masjidil Aqsa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit cerita saja. Kapan upaya-upaya pembebasan Masjidil Aqsa ini mulai marak dilakukan khususnya di negeri Indonesia? Dulu ketika kami masih berumur kira-kira ya 25 tahunan, awal menikah. Saya menikah umur 24 tahun. Yang muslimin mau menikah umur berapa besok? Besok? Gitu ya. Jadi kami menikah umur 24 tahun. Nah, istri saya waktu itu masih berumur 19 tahun. Nah, ini ada yang kayak 19 tahun ini. Jadi tahun 2004, 2005. Tahun 2004, tahun 2005. Waktu itu ketika disebut atau dibacakan surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami. Kalau sekarang kita baca ayat itu bergetar hati kita karena teringat kalau Masjidil Haram jelas setiap saat dikunjungi oleh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Tapi kalau Masjidil Aqsa, jangankan mau sholat, mau berada di sana, mau masuk saja sulitnya luar biasa. Itu sekarang, perasaan itu sekarang. Dulu di sekitar tahun 2005, 2004 itu baca ayat itu tidak ada efeknya sama sekali. Kenapa? Kenalnya cuma Masjidil Haram, tapi tidak kenal dengan yang namanya Masjidil Aqsa. Sehingga akhirnya pada tahun 2006, waktu itu Imamul Muslimin waktu itu adalah Imam Muhyiddin Hamidi, Allahu yarham. Beliau mengutus 40 muslimin muslimat untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, melakukan umroh ke Masjidil Haram, dilanjutkan ziarah ke Masjidil Aqsa. Berapa orang yang berangkat? 40 orang. Izinnya ziarah.
Tetapi di balik itu semua, Imam Muhyiddin Hamidi mengamanatkan supaya mempelajari seperti apa Masjidil Aqsa dan bagaimana caranya untuk mengambilnya kembali dari tangan kaum Yahudi, Zionis ya. Pulang dari umroh 40 orang ini, waktu itu yang memimpin adalah Ustadz Yaksyallah Mansur yang sekarang jadi imam kita. Ya. Kemudian disusunlah kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Waktu itu dicanangkan tahun 2006 yang terkenal dengan istilah Ghazwah Fathul Aqsa. Ghazwah artinya apa? Perang. Fathu pembebasan, Al-Aqsa. Nah, jadi bahasanya sudah ngeri. Perang pembebasan Masjidil Aqsa. Waktu itu yang paling terkenal adalah program Long March. Tahu Long March? Long March yang pertama itu sejauh 46 km. Itu Long March yang pertama. 46 km. Dilaksanakan dari Cilengsi sampai di Kedutaan Besar Palestina. Itu banyak yang Pak, sampai yang ikut itu waktu itu sampai jalan aja kakinya diseret-seret. Saking apa? Saking nggak kuat apa? Jalan. Kemudian dilanjutkan di berbagai daerah, termasuk di Wonogiri juga pernah melaksanakan apa? Long March untuk mensosialisasikan, mengenalkan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Qadarullah, alhamdulillah. Sekarang banyak dari kaum muslimin yang sudah kenal dengan Masjidil Aqsa. Jadi perjuangan kita untuk membebaskan Al-Aqsa sudah dimulai sejak tahun 2006. Sekarang tahun berapa? 2021. Berarti berapa tahun? Nah, bingung juga ya. Berapa tahun? Nah, sudah 15 tahun. Lama apa sebentar? Lama, 15 tahun. Saya sudah putih juga saya ya. Waktu itu saya masih seperti apa ya? Umur 25 tahun. Nah, gitu ya. Dulu jenggotnya aja belum panjang gitu ya. Nah, gitu. Sekarang sudah mulai berubah. Jadi Al-Jamaah ini berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa sudah dijalani 15 tahun yang lalu, sejak 15 tahun yang lalu. Apakah sudah ada hasil? Hasil itu dari Allah. Nanti Allah yang akan menentukan kapan kita menang. Tetapi yang wajib bagi kita adalah melakukan ikhtiar, upaya. Dulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu mau membebaskan Masjidil Aqsa itu butuh waktu berapa tahun? Itu butuh waktu hampir 100 tahun. Para pendahulu Salahuddin Al-Ayyubi memulai perang pembebasan Al-Aqsa. Maka kalau malam hari ini dari Aqsa Working Group, ya, Aqsa Working Group mengadakan kegiatan meskipun bentuknya cuma sekedar lomba apa nanti yang akan dijalankan? Pidato, terus LCC, terus apa? Menggambar apa? Menggambar Masjid Al-Aqsa. Mau direnovasi gitu? Nah, diniatkan semuanya. Ya, diniatkan ini adalah ikhtiar kita supaya kaum muslimin, supaya semua orang Islam kenal dengan Masjidil Aqsa dan peduli dengan Masjidil Aqsa. Jadi nanti mudah-mudahan nanti kalau yang lomba apa tadi buat artikel ya, ada ya. Nah, kalau bagus nanti bisa kita ini ya, bisa kita bukukan ya, Mas Saudara ya.
Nah, kalau bagus bisa kita bukukan, kita sebarkan kepada kaum muslimin. Ini karya santri Al-Fatah Wonogiri yang peduli dengan Al-Aqsa. Kemudian lomba apa tadi? Lomba pidato. Lomba pidato muslimin muslimat ya. Ya insya Allah orang ceramah, orang pidato itu juga perlu latihan, nggak apa-apa. Bismillah semampunya. Terus LCC, lomba cerdas cermat. Silakan. Ini bukan untuk menang-menangan, tapi ini adalah ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita. Dan apa yang kita lakukan malam hari ini insya Allah akan kita sebarkan. Jadi bukan untuk kita sendiri, akan kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Terakhir, pesan kami kepada santriwan maupun santriwati Al-Fatah Wonogiri, ya, tetap jaga semangat, ya, tetap jaga semangat, taat kepada para asatidz, dan yang lebih penting lagi tertib. Nah, ini tertib ini merupakan langkah pertama menuai keberhasilan. Ketertiban ini akan membawa dampak yang luar biasa. Mungkin ada dari santriwan maupun santriwati yang pernah dengar, pernah baca atau pernah lihat tentang metode pendidikan di Jepang, meskipun mereka kebanyakan bukan orang Islam, bukan Muslim. Apa yang dididik pada mereka? Yakni tertib. Tertib. Coba nanti santri di sini bisa enggak? Istri saya dulu pernah kerja di perusahaan Jepang, ya, di mana? Di Batam selama 2 tahun. Itu pengakuan dari beliau, itu perusahaan Jepang itu sangat disiplin, sangat bersih. Kalau urusan sampah itu luar biasa bersihnya. Jadi kalau urusan sampah, beliau menyampaikan, kalau kerja kan gini ya, kerja ya, kerjanya waktu itu kan merakit elektronik gitu ya. Kalau di bawahnya itu ada bungkus permen satu saja, itu sudah kena warning, tidak dapat uang lembur. Gara-gara apa? Satu bungkus permen ada di bawahnya, padahal belum tentu itu yang makan itu yang bersangkutan. Terus para supervisornya, ini para pejabatnya, ketika jalan lihat sampah, ambil. Taruh di mana? Di tempat sampah. Nah coba di pesantren ini bisa nggak kita praktekkan? Bisa ya? Yang penting jangan ngambil barangnya temen, ya, yang diambil sampahnya saja. Coba, bisa nggak Al-Fatah menjadi madrasah, menjadi sufah yang memulai kedisiplin, ketertiban. Insya Allah dengan bermodal itu tadi, cita-cita kita untuk secara umum meninggikan agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan secara khusus membebaskan atau mengambil kembali Masjidil Aqsa akan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin insyaallah. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah AWG, ya, lomba AWG dalam rangka solidaritas Al-Aqsa dan Palestina pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Nur Falah atas tausiahnya dan pembukanya. Semoga kita semua yang telah mendengarnya bisa menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, semakin naik gairah kita untuk menjadi generasi yang terbaik ke depannya. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yakni penutupan
Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai amir majlis dan pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya menampun. Astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.